Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan forum diskusi pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Fajril Husna S. Rasyad, MBA, selaku dosen pengampu di mata kuliah Penganggaran Perusahaan, dan selanjutnya teman-teman yang menghadirkan forum diskusi kita kali ini. Perkenalkan, saya Arya Disi Kumbang dengan NIM 2016030087 selaku moderator pada diskusi kita kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Kelsey Apriana dengan NIM 2016030083, Lady Hamida 2016030085, Nabila Olensa 2016030089, dan Cynthia Monica 2016030102. Untuk materi pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Materinya tentang pengertian budget perubahan aktiva tetap. Dimaksudkan budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu selama periode yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut yaitu yang pertama, pembelian aktiva tetap baru, kedua, pembuatan aktiva tetap baru, ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap baru, keempat, perbaikan berat aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali, kelima, penjualan aktiva tetap yang lama, dan yang keenam, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi. Selanjutnya, arti penting dan fungsi budget perubahan aktiva tetap. Aktiva mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Peranan penting aktiva tetap bagi perusahaan dapat dilihat dari jumlah relatif suatu komponen aktiva tetap itu berbeda dari perusahaan yang satu dengan yang lainnya, tergantung sifat, jenis, dan macam usahanya. Suatu aktiva tetap perlu adanya pengelolaan dan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Untuk fungsinya itu yang pertama untuk menjaga nilai aset, kedua mempermudah pembuatan anggaran, dan yang ketiga memonitor penyusutan aset. Oke, selanjutnya materi selanjutnya dibacakan oleh Kelsey Apriana. Kepada Kelsey Apriana dipersilakan. Baik, selanjutnya kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Kegunaan budget perubahan aktiva. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja, yang membantu mengkoordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas, karena perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Selanjutnya, data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun budget perubahan aktiva tetap. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksi. Yang kedua, rencana penjualan. Yang ketiga, kondisi aktiva tetap lama. Yang keempat, umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang keenam, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Kelsey Apriana. Untuk materi selanjutnya yang dibacakan oleh Lady Hamida. Kepada Lady Hamida dipersilahkan. Kelas selanjutnya adalah bentuk budget aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Budget bentuk perubahan aktiva tetap sebagai salah satu budget pendukung neraca harus cukup sistematis dan terperinci. Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah sebuah contoh budget perubahan aktiva tetap agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Misalkan untuk tahun 2016 yang akan datang, perseroan terbatas merencanakan akan mengadakan perubahan-perubahan terhadap aktiva tetap sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Januari 2016 direncanakan akan dijual sebanyak 10 buah mesin Departemen 1 dengan harga jual sebesar Rp 30 juta, di mana sejumlah Rp 20 juta akan diterima pembayaran pada bulan Januari 2016, sedangkan sisanya akan diterima pembayarannya pada bulan Februari 2016. Transaksi penjualan ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016. Dan diproses pembongkaran mesin untuk kemudian diserahkan kepada pihak pembeli. Direncanakan akan selesai pada tanggal 15 Januari 2016. Yang kedua, pada bulan Maret 2016 direncanakan akan dijual sebanyak 2 buah alat fotokopi dari kantor administrasi. Karena sudah dianggap tidak diperlukan lagi dengan harga jual sebesar Rp 5 juta. Transaksi penjualan ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2016 dan alat fotokopi tersebut diserahkan kepada pihak pembeli pada tanggal 2 Maret 2016. Baiklah, terima kasih kepada Lady Hamida. Selanjutnya yang dibacakan oleh Nabila Olensa. Kepada Nabila Olensa dipersilahkan. Selanjutnya 3. Pada bulan Februari 2016 direncanakan akan dibeli sebanyak 8 buah mesin Departemen 1 sebagai pengganti mesin-mesin lama yang dijual dengan harga beli sebesar Rp 30 juta di mana sejumlah Rp 25 juta akan dibayar pada bulan Maret 2016. Transaksi pembelian ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2016 dan proses pemasangan mesin-mesin tersebut direncanakan akan selesai pada tanggal 5 Maret 2016. Selanjutnya yang keempat, pada bulan April 2016 direncanakan akan dibangun tambahan ruang untuk kantor administrasi dengan biaya sebesar Rp 5 juta. Pembangunan ini direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 April 2016 dan akan berdasar pada rencana-rencana tersebut, maka perseroan terbatas Karisma dapat menyusun budget perubahan aktiva tetap sebagai berikut. Slide selanjutnya. Perseroan terbatas Karisma budget perubahan aktiva tetap Januari 2016 sampai Desember 2016. Keterangan. Penambahan aktiva tetap pada mesin Departemen 1 mulai pada tanggal 20 Februari 2016, selesai pada tanggal 5 Maret 2016, pada bulan Januari tidak ada, Februari 25 juta, Maret 5 juta, April tidak ada, Mei tidak ada. Selanjutnya itu ruang kantor. Mulainya pada tanggal 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2016. Pada Januarinya juga tidak ada, Februari tidak ada, Maret tidak ada, April yaitu 5 juta, Mei juga tidak ada. Jadi jumlahnya yaitu pada bulan Januari tidak ada, Februari 25 juta, Maret 5 juta, April 5 juta, sedangkan Mei tidak ada. Selanjutnya yaitu pengurangan aktiva tetap, yaitu pada mesin Departemen 1. Diawali dengan pada tanggal 2 Januari 2016, selesai pada tanggal 15 Januari 2016. Pada bulan Januarinya yaitu 20 juta, Februarinya 10 juta,
Maret, April, dan Mei tidak ada. Selanjutnya alat fotokopi. Dimulai dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 2 Maret 2016. Januari, Februarinya tidak ada, Maret 5 juta, April dan Mei tidak ada. Jadi jumlahnya pada bulan Januari yaitu 20 juta, Februari 10 juta, Maret 5 juta, April dan Mei tidak ada. Baik, hanya itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Aulensa untuk materi selanjutnya yang dibacakan oleh Cynthia Monica. Kepada Cynthia Monica dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya perseroan terbatas Karisma Skedul depresiasi akibat tetap Januari 2016 sampai Desember 2016. Jenis akibat tetap. Yang pertama, gedung administrasi pabrik, depresiasi per bulannya adalah 9.750. Alat-alat administrasi pabrik, depresiasinya per bulan 40.000. Gedung bengkel pabrik, depresiasi per bulannya 29.250. Alat-alat bengkel pabrik 170.000. Gedung tenaga diesel pabrik 29.250. Alat-alat tenaga diesel pabrik 200.000. Gedung departemen 1 48.750. Alat-alat mesin departemen 1 300.000. Gedung departemen 2 39.000. Alat-alat mesin departemen 2 250.000. Gedung departemen 2 39.000. Slide selanjutnya. Alat-alat mesin departemen 3 150.000. Gedung sekretariat bagian administrasi 18.000. Alat-alat sekretariat bagian administrasi 75.000. Gedung pembukuan bagian administrasi 13.500. Alat-alat pembukuan bagian administrasi 110.000. Gedung rumah tangga bagian administrasi 13.500. Alat-alat rumah tangga bagian administrasi 80.000. Gedung promosi bagian penjualan 18.000. Alat-alat promosi bagian penjualan 125.000. Gedung transaksi bagian penjualan 18.000. Alat-alat transaksi bagian penjualan 90.000. Gedung ekspedisi bagian penjualan 24.000. Alat-alat ekspedisi bagian penjualan 150.000. Keterangannya yang pertama, penetapan besarnya depresiasi tersebut sudah memperhatikan rencana penambahan serta rencana pengurangan aktiva tetap. Perhatikan budget biaya tidak langsung, budget biaya administrasi, dan budget biaya penjualan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian, kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Marilah kita tutup diskusi kita kali ini dengan membacakan hamdalah, dan juga demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.